Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Awaliyah Gusti Rahmawati, Fitri Nurjana, dan Haryanisa Putri. Di sini kita akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul 5 Domain Pendidikan. Yang pertama yakni pengertian domain teknologi pendidikan. Domain berarti wilayah atau daerah kekuasaan atau bidang kajian yang lebih kecil, terinci, dan spesifik dari lahan, lapangan, atau cakupan suatu ilmu. Adapun teknologi sebagai teori dan praktik secara faktual yang telah menjadi bagian integral dari upaya pengembangan sumber daya manusia, khususnya pada sistem pendidikan dan pelatihan. Domain teknologi pendidikan menurut Davis. Davis merumuskan bahwa teknologi pendidikan sesuai dengan gejala pendidikan yang diamati. Dia merumuskan pendekatannya menjadi 3. Yang pertama yakni pendekatan perangkat keras atau hardware. Pendekatan ini mengusahakan kegiatan guru yaitu mengajar dengan memanfaatkan penggunaan perangkat keras. Penggunaan perangkat keras dimaksudkan agar terjadi otomatisasi atau proses mekanistik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, yakni pendekatan perangkat lunak atau software. Pada tahap ini, teknologi pendidikan meminjam teori dari ilmu perilaku yang ditetapkan untuk mengatasi kesulitan belajar. Teori lain yang ditetapkan adalah teori instruksional. Teori ini membahas cara-cara memperbaiki, memperbaharui, atau merancang situasi yang betul-betul dibutuhkan oleh siswa. Yang ketiga, yakni pendekatan perpaduan perangkat keras dan perangkat lunak. Pendekatan ini menolak model terapan pengembangan sistematik sebagai satu-satunya penyelesaian masalah secara sistematik. Pendekatan perpaduan menerapkan sistem analisis dan pendidikan dan kegiatan instruksional. Penerapan sistem analisis dianggap lebih manusiawi serta integratif atau terpadu dengan kondisi sehari-hari. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu domain teknologi pendidikan dalam bahasa. Yang pertama, domain dalam teknologi pendidikan menurut AECT tahun 1994 berupa A. Kawasan desain. Desain adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuan desain ialah untuk menciptakan strategi dan produk pada tingkat makro, seperti program dan kurikulum, dan pada tingkat mikro, seperti pelajaran dan modul. Kawasan desain meliputi studi mengenai desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik peserta didik. Desain sistem pembelajaran adalah prosedur yang terorganisasi yang meliputi langkah-langkah penganalisaan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. Desain pesan meliputi perencanaan untuk merekayasa bentuk fisik dari pesan agar terjadi komunikasi antara pengirim dan penerima pesan. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan peristiwa belajar atau kegiatan pembelajaran dalam suatu pelajaran. Kemudian, karakteristik peserta didik adalah aspek latar belakang pengalaman peserta didik yang memengaruhi efektivitas proses belajarnya, mencakup situasi psikofisik peserta didik. Yang B. Kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan berakar pada produksi media. Pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan dapat diorganisasikan dalam 4 kategori, yaitu teknologi cetak, teknologi audiovisual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. Teknologi cetak adalah cara untuk memproduksi atau menyampaikan bahan seperti buku-buku dan bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui proses pencetakan mekanis atau fotografis. Teknologi audiovisual merupakan cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan peralatan mekanis
dan elektronis untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Teknologi berbasis komputer merupakan cara-cara memproduksi dan menyampaikan bahan dengan menggunakan perangkat yang bersumber pada mikroprosesor. Yang kemudian, teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Yang C, kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah aktivitas menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Dengan demikian, pemanfaatan menuntut adanya penggunaan, diseminasi, difusi inovasi, implementasi, dan institusional. Fungsi pemanfaatan penting karena fungsi ini memperjelas hubungan pembelajar dengan bahan dan sistem pembelajaran. Kawasan pemanfaatan meliputi 4 kategori, yaitu pemanfaatan media, difusi inovasi, implementasi dan institusionalisasi atau pelembagaan, serta kebijakan dan regulasi. Pemanfaatan media ialah penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Implementasi ialah penggunaan bahan dan strategi pembelajaran dalam keadaan yang sesungguhnya. Pelembagaan atau institusionalisasi ialah penggunaan yang rutin dan pelestarian dari inovasi pembelajaran dalam suatu struktur atau budaya organisasi. Tujuan implementasi adalah menjamin penggunaan yang benar oleh individu dalam organisasi, sedangkan tujuan pelembagaan adalah untuk mengintegrasikan inovasi dalam struktur dan kehidupan organisasi. Kebijakan dan regulasi adalah aturan dan tindakan dari masyarakat atau wakilnya yang mempengaruhi difusi atau penyebaran dan penggunaan teknologi pembelajaran. Yang D, kawasan pengelolaan. Pengelolaan merupakan pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Ada 4 kategori dalam kawasan pengelolaan, yaitu pengelolaan proyek, pengelolaan sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelolaan informasi. Pengelolaan proyek meliputi perencanaan, monitoring, dan pengendalian proyek desain dan pengembangan. Peran pengelolaan proyek biasanya berhubungan dengan cara mengatasi ancaman proyek dan memberi saran perubahan ke dalam. Pengelolaan sumber mencakup perencanaan, pemantauan, dan pengendalian sistem pendukung dan pelayanan sumber. Pengelolaan sumber sangat penting, artinya karena mengatur pengendalian akses. Pengelolaan sistem penyampaian meliputi perencanaan, pemantauan, pengendalian cara bagaimana distribusi bahan pembelajaran diorganisasikan. Kemudian, pengelolaan informasi meliputi perencanaan, pemantauan, dan pengendalian cara penyimpanan, pengiriman atau pemindahan atau pemrosesan informasi dalam rangka tersedianya sumber untuk kegiatan belajar. Yang E, kawasan penilaian. Penilaian adalah kegiatan untuk mengkaji serta memperbaiki suatu produk atau program. Kawasan penilaian meliputi analisis masalah, pengukuran acuan patokan, dan penilaian formatif dan sumatif. Analisis masalah adalah termasuk penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan strategi. Pengukuran acuan patokan adalah kriteria pengukuran penilaian melibatkan teknik untuk menentukan penguasaan materi pelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Penilaian formatif dan sumatif. Evaluasi formatif melibatkan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan menggunakan informasi ini sebagai dasar untuk pengembangan lebih lanjut. Sedangkan evaluasi sumatif melibatkan pengumpulan informasi tentang kecukupan dan menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan tentang pemanfaatan. Yang kedua, kawasan menurut AECT 1997.
Salah satu ciri khas dari bidang garapan yang dirumuskan tim khusus AECT tahun 1997 adalah penekanan model kawasan pada usaha mengabsahkan pekerjaan yang menonjolkan lahan yang dapat digarap oleh para praktisi teknologi pendidikan. Sebagaimana biasanya, proses belajar menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya, fungsi dan hubungan domain. Menurut Roland L. Jacob, mengusulkan adanya suatu kawasan teknologi kinerja manusia menjadi 3 fungsi, yaitu diantaranya fungsi pengelolaan, fungsi pengembangan sistem kinerja, dan komponen sistem kinerja manusia yang merupakan dasar konseptual untuk melakukan fungsi yang lain. Subkomponen pengembangan adalah langkah-langkah dalam proses pengembangan, sedangkan subkomponen dari sistem perilaku manusia adalah konsep-konsep mengenai organisasi, motivasi, perilaku, kinerja, serta umpan balik. Hubungan antar domain diantaranya, hubungan antar kawasan dapat bersifat tidak linear. Dengan kata lain, bagaimana kawasan-kawasan tersebut saling melengkapi dengan ditunjukkannya lingkup penelitian dan teori dalam setiap kawasan. Hubungan antar kawasan bersifat sinergi. Misalnya, seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dari kawasan desain, seperti teori desain sistem pembelajaran dan desain pesan. Hubungan kawasan dalam bidang bersifat saling melengkapi. Setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.